Guys, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya dari mana sebenarnya kekayaan suatu negara berasal? Di abad ke-18, sebuah kelompok pemikir revolusioner muncul di Prancis dengan jawaban yang mengejutkan. Mereka percaya bahwa rahasia kekayaan tersembunyi di alam. Dan itulah yang disebut fisiokratisme. Fisiokratisme merupakan sebuah aliran ekonomi yang menekankan bahwa pertanian adalah sumber utama kekayaan suatu negara. Mereka percaya bahwa ekonomi yang kuat harus bertumpu pada hasil bumi, bukan industri atau perdagangan. Istilah fisiokrat ini berasal dari bahasa Yunani, di mana sio artinya alam dan krat artinya kekuasaan. Pada masa itu, kebanyakan negara Eropa menganut sistem merkantilisme yang lebih menitik beratkan pada perdagangan dan ekspor. Namun, fisiokrat ini datang dengan pandangan berbeda, yaitu menolak regulasi berlebihan dalam ekonomi dan mendukung kebebasan pasar serta kebijakan laissez-faire. Bahkan, gagasan laissez-faire ini mesti menjadi prinsip utama dalam banyak kebijakan ekonomi di berbagai negara hingga saat ini. Kaum fisiokrat menganggap pertanian sebagai sektor yang paling penting dalam perekonomian. Mereka percaya bahwa hanya pertanian yang menghasilkan surplus produksi atau nilai tambah yang dapat meningkatkan kekayaan negara. Kaum fisiokrat percaya pada adanya hukum alam yang mengatur perekonomian. Mereka berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu terlalu campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Biarkan pasar berjalan sesuai dengan mekanisme alamiahnya atau biasa disebut dengan laissez-faire. Kaum fisiokrat mengusulkan pajak tunggal yang dikenakan pada pemilik tanah. Mereka berargumen bahwa pajak ini adil karena pemilik tanah menerima manfaat langsung dari kesuburan tanah. Kaum fisiokrat mendukung perdagangan bebas antar negara. Mereka percaya bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi dan kemakmuran ekonomi. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara pandangan kaum fisiokratisme dan juga merkantilisme? Kaum merkantilisme menekankan bahwa kekayaan suatu negara bergantung pada akumulasi emas dan perak melalui surplus perdagangan, sehingga pemerintah harus aktif mengontrol ekonomi dengan membatasi impor dan mendorong ekspor. Sebaliknya, fisiokratisme berpendapat bahwa sumber kekayaan sejati berasal dari alam, terutama pada sektor pertanian dan juga sektor ekonomi. Mereka akan berkembang secara alami jika dibiarkan tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah. Jika merkantilisme lebih fokus pada perdagangan dan industri sebagai penggerak ekonomi, fisiokratisme justru melihat pertanian sebagai sektor paling produktif yang menopang kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biografi dan teori dari beberapa tokoh ekonomi. Tokoh yang pertama yaitu Francois Quesnay. Siapa sih Francois Quesnay itu? Bayangin deh, di abad ke-18 ada seorang ekonom keren dari Prancis yang punya ide-ide canggih tentang ekonomi. Yup, namanya Francois Quesnay. Dia ini otak di balik teori fisiokratisme yang percaya kalau kekayaan suatu negara itu datangnya dari pertanian, bukan dari perdagangan atau industri. Lahir di sebuah desa kecil dekat Versailles pada 4 Juni 1694, Quesnay awalnya lebih dikenal sebagai dokter, tapi makin lama dia makin tertarik sama ekonomi, sampai akhirnya dia bikin karya legendarisnya yaitu Tableau Économique di tahun 1758. Salah satu gagasan utama Quesnay yaitu laissez-faire atau laissez-passer. Bahasa Prancis ini artinya kira-kira biarkan saja, jangan diatur-atur. Quesnay percaya kalau pemerintah sebaiknya nggak terlalu ikut campur dalam ekonomi. Biarkan pasar berjalan secara alami, nanti juga bakal seimbang sendiri. Setelah perjalanan panjang dan ide-ide berilangnya, Quesnay akhirnya meninggal pada 16 Desember 1774. Tapi warisannya nggak hilang begitu saja. Salah satu muridnya yaitu Anne Robert Jacques Turgot bahkan sukses jadi Menteri Keuangan Prancis. Jadi bisa dibilang Francois Quesnay adalah sang maestro ekonomi yang idenya masih dipelajari sampai sekarang. Nah, yang kedua ada Plato, sang filsuf jenius dari Yunani. Plato lahir di Athena sekitar 428/7 sebelum Masehi dalam keluarga bangsawan yang cukup berpengaruh. Ayahnya bernama Ariston, sedangkan ibunya Priktione. Jadi bisa dibilang Plato ini memang berasal dari keluarga elit yang akrab dengan dunia politik. Tapi bukannya jadi politisi, Plato malah jadi filsuf keren yang nulis banyak banget dialog filosofis. Gagasannya nggak hanya tentang filsafat aja, tapi juga menyentuh politik, keadilan, dan pengetahuan. Nah, ini salah satu ide brilian Plato yang wajib kamu tahu, yaitu epistemologi atau pengetahuan sejati.
Menurut Plato, pengetahuan sejati itu bukan dari pengalaman indera, tapi juga dari akal. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama apa yang kita lihat atau dengar, karena itu cuma refleksi dari realitas yang lebih dalam. Plato akhirnya meninggal di sekitar 347 sebelum Masehi di Athena. Dia meninggal di usia sekitar 80 tahun. Meski udah ribuan tahun berlalu, pemikirannya masih hidup dan terus dipelajari sampai sekarang. Jadi bisa dibilang, Plato adalah bapak filsafat yang sukses mengubah cara kita berpikir tentang dunia. Dan tokoh yang ketiga yaitu Jacques Turgot, sang reformis ekonomi yang bikin heboh Prancis. Kalau ngomongin ekonomi klasik dan reformasi Prancis di abad ke-18, nama Jacques Turgot pasti wajib masuk daftar. Dia bukan cuma ekonom, tapi juga filsuf dan pejabat negara yang punya ide-ide super revolusioner di zamannya. Turgot lahir di Paris 10 Mei 1727 dari keluarga terhormat yang isinya orang-orang berpendidikan. Ayahnya seorang pengacara dan pejabat, jadi nggak heran kalau sejak kecil, Turgot udah akrab banget sama dunia hukum dan pemerintahan. Salah satu gagasan utama Turgot yaitu kritik terhadap sistem feodalisme. Di masanya, ekonomi Prancis masih dikuasai sistem feodal yang menekan para petani dan kelas bawah. Turgot pengen reformasi besar-besaran buat menghapus pajak feodal dan mengembangkan ekonomi berbasis produktivitas. Sayangnya, ide-idenya bikin kaum bangsawan gak senang dan dia akhirnya dipecat dari jabatannya. Turgot meninggal pada 18 Maret 1781, kemungkinan besar karena tekanan politik dan kesehatan yang memburuk. Beberapa catatan sejarah bilang dia mengalami kelelahan ekstrim dan penyakit kronis. Tapi meski hidupnya penuh dengan tantangan, gagasannya tetap hidup dan menginspirasi pemikiran ekonomi hingga sekarang. Jadi bisa dibilang Turgot adalah salah satu bapak ekonomi klasik yang idenya tetap relevan di dunia modern. Contoh teori Francis Kusney dalam kehidupan nyata adalah sektor perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara terbesar dalam produksi kelapa sawit di dunia. Perusahaan besar seperti Sinarmas dan Wilmar Internasional menguasai lahan perkebunan yang luas dan memperkerjakan banyak petani serta buruh. Kaitannya dengan Derek Wisney, perusahaan perkebunan sebagai pemilik tanah menerima keuntungan dari hasil panen sawit. Petani dan buruh perkebunan sebagai kelas produktif bertanggung jawab atas produksi. Industri pengolahan minyak sawit dan perdagangan internasional bergantung pada hasil dari petani. Contoh teori Plato dalam kehidupan nyata adalah program ekonomi Common Prosperity di Cina. Pemerintah Cina mendorong kebijakan Common Prosperity untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak yang lebih tinggi dikenakan pada perusahaan besar dan individu kaya, sementara subsidi dan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Kaitannya dengan teori Plato percaya bahwa kepemilikan pribadi harus dikontrol agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu besar. Kebijakan redistribusi kekayaan di Cina bertujuan untuk memastikan sumber daya didistribusikan lebih adil sesuai dengan prinsip Plato tentang ekonomi sebagai alat keadilan sosial. Contoh teori Jacques Turgot dalam kehidupan nyata adalah investasi keuntungan pertanian ke sektor lain. Negara-negara seperti Brasil dan Indonesia menggunakan keuntungan dari sektor perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, dan karet untuk berinvestasi dalam industri manufaktur dan infrastruktur. Kaitannya dengan teori Jacques Turgot berpendapat bahwa modal tidak hanya berasal dari tabungan, tetapi juga dari keuntungan yang diperoleh dari sektor produktif yang kemudian diinvestasikan kembali untuk menciptakan lebih banyak kekayaan. Contoh penerapan paham fisiokrat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sistem pertanian berkelanjutan. Contohnya program ketahanan pangan di negara-negara agraris seperti Indonesia yang berfokus pada swasembada beras. Yang kedua adalah pajak berbasis kepemilikan tanah. Contohnya adalah pajak properti yang dikenakan pada pemilik tanah di banyak negara modern. Yang ketiga adalah kebijakan laissez-faire dalam ekonomi. Contohnya adalah kebijakan ekonomi neoliberal yang diterapkan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura, yang memberikan kebebasan pasar untuk berkembang tanpa adanya banyak regulasi. Kesimpulan paham fisiokrat. Fisiokratisme adalah aliran ekonomi abad ke-18 yang menekankan bahwa pertanian merupakan sumber utama kekayaan suatu negara. Kaum fisiokrat
percaya pada hukum alam dalam ekonomi, dan menolak intervensi pemerintah. Mereka juga mengusulkan pajak tunggal pada tanah sebagai sumber pendapatan negara. Nah, itu tadi pemikiran ekonomi oleh kaum fisiokratisme. Kira-kira masih relevan nggak ya di era globalisasi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you for watching. Bye-bye.